Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-268 versi resmi dari Manga Plus sekarang sudah keluar. Maka dari itu, jika Manga Black Clover versi resminya telah rilis, seperti biasa saya akan membahas mengenai perbedaannya dengan yang versi raw-nya. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri kalau bahwasanya pasti ada saja perbedaan, entah itu dari terjemahan ataupun gambar yang kurang jelas. Oleh sebab itulah kenapa saya membuat tambahan pembahasan dari Manga Black Clover ini, supaya saya bisa memperbaiki atau memperjelas lagi pembahasan yang telah saya buat sebelumnya. Memang benar ada cukup banyak perbedaan terjemahan antara versi raw dengan versi resminya, dan hal itu saya rasa memang sangat wajar. Namun meskipun ada cukup banyak perbedaan, bukan berarti semua perbedaan itu dapat merusak jalan cerita dari Manga Black Clover. Karena perbedaan terjemahannya kalau menurut saya bisa dibilang masih memiliki makna yang sama. Jadi buat kalian yang cuma baca dari versi raw-nya tidak perlu khawatir. Akan tetapi walau kebanyakan perbedaan terjemahan ini masih memiliki makna yang sama, ternyata masih ada satu perbedaan terjemahan yang menurut saya bisa merusak jalan cerita dari Manga Black Clover. Seperti yang kalian tahu, kalau di Manga Black Clover chapter ke-268 ini kita telah diperlihatkan dengan adegan Lysita yang menemukan grimoire Clover berdaun 5, bukan? Dan jika di versi raw-nya saat ditunjukkan kalau dia menemukan grimoire berdaun 5, Lysita mengatakan sepertinya ini bukan kebetulan semata kalau dia menemukan grimoire berdaun 5 dan setelah itu dirinya bertemu dengan iblis. Dan ucapan Lysita itu sangat berbeda dengan versi resminya. Sebab kalau versi resminya dia malah mempertanyakan mengenai apakah rumor soal grimoire berdaun 5 itu benar. Pastinya rumor yang ditanyakan Lysita ini mengenai yang katanya grimoire berdaun 5 melambangkan iblis. Itu berarti di zaman Lysita kabar mengenai grimoire Clover berdaun 5 yang melambangkan iblis itu masihlah sebagai rumor. Berbeda dengan di zaman Asta sekarang, yang mungkin sudah menjadi sebuah informasi umum yang diketahui oleh banyak orang kalau bahwasanya grimoire Clover berdaun 5 melambangkan iblis dan tidak lagi menjadi sebuah rumor belaka. Selain perbedaan terjemahan dari perkataan Lysita yang sudah saya bahas sebelumnya, rupanya di Manga Black Clover chapter ke-268 ini juga ada lagi perbedaan terjemahan lainnya. Tapi kalau yang satu ini bukan perbedaan perkataan, melainkan berbedanya nama sang iblis milik Asta. Lantaran jika di versi raw-nya nama sang iblis ini adalah Ribe, sedangkan kalau di versi resminya dia diperkenalkan memiliki nama Liebe. Akan tetapi meski memiliki nama yang berbeda antara versi raw dengan versi resminya, kalian tidak perlu khawatir salah untuk mengucapkan nama iblis milik Asta ini. Soalnya kalau dalam bahasa Jepang nama iblis milik Asta memanglah Ribe, sedangkan nama Liebe itu adalah versi bahasa Inggrisnya. Jadi nama Ribe ataupun Liebe bisa dibilang tidak ada yang salah. Dua-duanya sama-sama benar, cuma berbeda penyebutan antara dua bahasa saja. Setelah membahas dua perbedaan yang ada di Manga Black Clover versi raw dengan versi resminya, akhirnya sampai juga di pembahasan yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu. Jujur saja sebelumnya saya memang telah melewatkan satu gambar yang akhirnya membuat pembahasan yang saya buat menjadi kurang lengkap. Yaitu gambar di mana ditunjukkannya Lysita yang sedang menaruhkan sebuah keranjang di depan rumah. Yang pada akhirnya membuat saya sempat ragu apakah benar kalau Lysita itu ibu kandung dari Asta apa bukan. Namun setelah melihat adegan ingatan masa lalu Lysita ini, saya menjadi sadar dan bisa dibilang sangat yakin kalau Lysita adalah benar-benar ibu kandung dari Asta. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri kalau saat Asta dibuang di depan gereja desa Hage, dia memang ditempatkan di sebuah keranjang. Selain itu, di Manga Black Clover chapter ke-268 versi resminya saat Lysita mengingat kejadian itu, dia juga mengatakan kalau kali ini aku tidak akan melepaskannya. Dan saat Lysita mengatakan hal itu, dia memang sedang berusaha menyelamatkan Ribe yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri dari cengkraman Lucifero. Yang itu berarti di dalam keranjang yang dia taruh di depan rumah itu berisi seorang anak. Atau lebih tepatnya anaknya sendiri, dan anak itu pastinya adalah Asta. Saat melihat adegan di mana Lysita menaruh keranjang yang besar kemungkinan di dalam keranjang itu adalah Asta, kita akhirnya juga bisa menyimpulkan kalau Asta terlebih dulu dibuang di depan gereja desa Hage daripada Yuno.
Alasannya karena saat Lisita menaruh keranjang tersebut, di sana masih belum ada keranjang lain yang berisi bayi Yuno. Dan karena Yuno ditaruh di depan gereja desa Hage dari kejauhan dengan menggunakan sihir, maka jadi masuk akal kalau Ralph tidak bisa melihat dan tidak tahu kalau di depan gereja itu sudah ada bayi lain. Akan tetapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kalau benar Lisita adalah ibu kandung Asta, di manakah ayahnya dan kenapa Asta bisa tetap hidup meski Lisita dikatakan memiliki tubuh yang dapat menyerap mana serta kehidupan? Jujur saja, kalau menurut pendapat saya mengenai ayah Asta, kemungkinan dia sudah meninggal. Alasannya karena dia rela mengorbankan nyawanya demi agar bisa memiliki keturunan dengan Lisita, wanita yang dia cintai. Sedangkan alasan kenapa Asta masih bisa selamat meski Lisita dikatakan memiliki tubuh yang dapat menyerap mana serta kehidupan, mungkin karena selama di dalam kandungan yang diserap oleh Lisita cuma mana milik Asta saja. Makanya Asta bisa berhasil selamat sampai lahir. Meski efek sampingnya setelah lahir Asta menjadi manusia yang sama sekali tidak memiliki mana, karena mananya secara terus-menerus diserap oleh Lisita. Jadinya mana di dalam diri Asta sama sekali tidak bisa berkembang saat berada di dalam kandungan ibunya. Memang benar untuk sekarang belum ada penjelasan mengenai kenapa yang diserap oleh Lisita saat Asta di dalam kandungannya cuma mananya saja. Tapi untuk sekarang kalau menurut saya hanya dengan cara yang saya sampaikan itulah kenapa Asta bisa berhasil selamat. Dan dengan penjelasan yang saya katakan ini pula juga dapat menjelaskan kenapa Asta bisa sama sekali tidak memiliki mana. Untuk tambahan saja, jika kalian ingat di manga Black Clover chapter ke-242 ketika Asta kehilangan kendali akan tubuhnya, kita memang telah ditunjukkan dengan wanita yang terluka. Yang waktu itu saya juga beranggapan kalau wanita itu adalah ibu kandung Asta. Dan memang benar kalau sosok wanita yang diperlihatkan terluka itu adalah ibu Asta, yaitu Lisita. Cuma saat kita ditunjukkan dengan wanita yang tengah terluka di chapter ke-242, itu bukanlah ingatan masa lalu milik Asta, melainkan ingatan masa lalu Ribe. Makanya Ribe yang mengingat kembali Lisita yang telah dibunuh oleh Lucifero di depan matanya menjadi sangat marah. Apalagi yang saat itu sedang bertarung dengan Asta adalah Dante, pemilik iblis Lucifero. Nah, itulah tambahan pembahasan dari manga Black Clover chapter ke-268 yang dapat saya sampaikan. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik dari pembahasan kali ini? Tinggalkan komentar kalian ya.